Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi di channel ini teman-teman, channel belusukan situs-situs sejarah, budaya, pariwisata, dan juga musik. Pagi ini saya berdiri di depan sebuah sekolahan SD, yaitu SD Kasongan. Ya, Anda bisa melihat di belakang saya, ya, di sana ada pertigaan. Kalau ke timur itu adalah desa, maaf, bukan desa tapi objek wisata Kasongan. Baiklah, jalan-jalan pada hari ini akan saya mulai dari sisi barat objek wisata Kasongan, yaitu SD Kasongan, untuk kemudian saya bergerak ke arah timur melihat situasi di sekitar pinggir jalan sampai kemudian nanti saya ketemu dengan jembatan, yaitu jembatan Sungai Bedok. Ikuti terus belusukan saya. Baiklah teman-teman, sebelum saya bergerak ke arah timur, saya menyempatkan diri untuk melihat kegiatan seorang ibu di pinggir jalan yang sedang membakar sesuatu. Ibu ini tidak sedang membakar sampah, tetapi membakar sekam padi, di mana di bawahnya terdapat produk-produk setengah jadi dari gerabah Kasongan yang dipanaskan atau dibakar oleh ibu ini. Kegiatan yang dilakukan ibu ini adalah sebagian kecil dari proses panjang pembuatan gerabah Kasongan. Di bawah sekam padi yang dibakar ini terdapat beberapa buah kendil atau tempayan, tetapi berukuran kecil. Jadi meskipun sekarang ini kita sudah memasuki era modern dengan kemajuan teknologi mesin dan oven, tetapi warga di Kasongan ini kebanyakan masih menggunakan metode tradisional dan manual. Mungkin selain untuk menekan biaya produksi, sentuhan seni juga bisa didapatkan secara natural dari produk Kasongan ini. Terlihat di toko ini beberapa produk gerabah Kasongan untuk hiasan rumah dan juga untuk alat-alat dapur dijajakan di sini. Terlihat juga di sini ada replika seorang pria dan wanita yang biasanya di sini disebut sebagai Loro Blonyo. Sebagian kalangan di masyarakat Jawa mempercayai bahwa apabila di rumah Anda terdapat sepasang replika Loro Blonyo ini, maka rumah tangga Anda bakal tentram, damai, harmonis, dan banyak rezeki. Dipercaya atau tidak, terserah Anda, karena ini hanyalah mitos. Baiklah teman-teman, saya bergerak ke arah timur menuju ke sebuah pertigaan di mana di tengahnya terdapat sebuah tugu bersegi 5 dengan di puncaknya ada replika burung. Tiba-tiba dua buah bus besar dari luar kota membawa para siswa sekolah melintas menghalangi pandangan saya. Kedua buah bus besar ini rupa-rupanya mencari lokasi parkir agar tidak mengganggu lalu lintas di objek wisata ini. Di samping saya bisa terlihat dengan jelas teman-teman produk gerabah dan seni asli Kasongan, yang mana khasnya adalah terbuat dari tanah liat dengan warna merah bata. Apabila Anda memiliki waktu dan berminat untuk belajar membuat gerabah Kasongan, beberapa galeri juga menyediakan paket pelatihannya.
Di pinggir jalan terlihat ada sebuah truk kontainer parkir dengan kondisi kosong dan siap untuk mengangkut produk-produk Kasong. Hiasan luar dari atap rumah Jawa yang disebut wuwung juga tersedia di sini. Sebuah toko souvenir bahkan menampilkan harga yang sangat murah, yaitu Rp1.000 dan Rp7.000 untuk sebuah pot yang bisa dilukis. Inovasi baru untuk produk yang tidak terbuat dari tanah liat juga dijajakan di sini. Kap-kap lampu, kursi tamu, kursi yang tinggi, dan pembatas ruangan ataupun keranjang-keranjang yang terbuat dari bahan dasar kayu, bambu, rotan, dan serat-serat natural juga dijajakan di sini. Saya bergerak lebih ke arah timur lagi sampai di sebuah perempatan kecil yang mana di perempatan ini kadang terjadi kemacetan. 2 buah bus besar parkir di sudut perempatan menunggu para penumpang yang sedang belanja di toko-toko di sekitar perempatan ini. Terlihat seorang pengunjung yang sedang membawa sebuah produk dari Kasongan yang dibelinya dari toko di sebelah saya. Saya bergerak terus mendekati pertigaan di dekat jembatan Sungai Bedok. Di samping produk-produk gerabah berwarna merah bata dan juga putih, terdapat juga sebuah toko yang menjajakan produk seni berbahan dasar batu terakota. Baiklah teman-teman, saya berpindah titik lokasi lebih mendekati ke arah jembatan. Ternyata di sudut pertigaan dekat jembatan ini ada sebuah toko yang bernama Loro Blonyo. Masih ingat teman-teman Loro Blonyo? Pastinya sepasang patung Loro Blonyo juga tersedia di toko itu. Baiklah teman-teman, sepertinya arus lalu lintas di Jalan Raya Kasongan ini cukup padat, menandakan bahwa kegiatan ekonomi pariwisata sudah semakin pulih. Semoga setelah pandemi ini perekonomian pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Demikianlah teman-teman, jalan-jalan saya di Kasongan ini saya akhiri di sini. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga usai. Terima kasih juga atas subscribe, like, share, dan komennya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Sehat selalu.